يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu, sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam hari dalam kurun waktu setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Sholat sunnah tahajud dapat dikerjakan minimal 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya, tidak terbatas. Tidak sedikit pelaku sholat tahajud merasakan kehebatan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Hal ini karena di dalamnya ada sebuah rahasia tersembunyi yang bisa membuat kita mudah dalam meraih kesuksesan hidup. Dengan bangun pada sepertiga malam terakhir, semua doa yang terlantun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedudukan kita dapat diangkat oleh Allah ke tempat yang terpuji. Seorang muslim pasti menginginkan kedudukan yang mulia dan terpuji. Karena itulah salah satu cara untuk menggapainya adalah dengan istiqomah melakukan sholat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam laksanakanlah sholat tahajud sebagai sholat ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sholat tahajud telah terbukti memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dapat mempercepat tercapainya cita-cita, dapat memudahkan rezeki, dan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang berbasis spiritualitas. Demikian kehebatan-kehebatan sholat tahajud tersebut. Apalagi Rasulullah SAW sendiri tidak pernah absen dalam melaksanakan sholat tahajud, meski dalam keadaan sakit sekalipun. Nabi SAW bersabda, laksanakanlah sholat tahajud, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, penghapus kesalahan, dan mencegah segala macam penyakit. Hadis riwayah Imam Tirmidzi. Salah satu kisah khalifah yang mempraktekkan sholat tahajud ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin yang dikenal adil ini sejak malam selalu bangun dari tidurnya dikala semua orang terlelap. Lalu dia mencari masjid yang ditinggalkan orang. Di situ dia melaksanakan sholat tahajud sebanyak yang dia mampu. Selain kisah Umar bin Abdul Aziz, ada pula kisah seorang sufi, yaitu Imam Al-Junaid. Dia juga selalu mengisi malam-malamnya dengan sholat tahajud. Suatu ketika, sufi pada abad ke-7 Masehi, Hasan Al-Basri, ditanya oleh seseorang, mengapa orang yang rajin melaksanakan ibadah malam atau qiyamul lail wajahnya bersinar cerah? Sufi tersebut menjawab, karena mereka telah meluangkan waktu untuk Allah, sehingga mereka mendapatkan cahaya Sang Pencipta. Ibadah pada umumnya memang diisyaratkan pada malam hari, khususnya sholat. Hanya ada 2 sholat pada siang hari, yakni zuhur dan asar. Sholat ketika matahari tenggelam lebih banyak dari itu. Ada sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Belum lagi sholat-sholat sunnah seperti witir dan tahajud. Khusus pada bulan Ramadan terdapat pada sholat tarawih. Semuanya dilaksanakan saat mentari terbenam. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dirikanlah sholat setelah matahari terbenam hingga gelap malam,
dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Laksanakanlah sholat tahajud, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Pada malam hari, kecerdasan spiritual lebih dominan ketimbang rasional. Rasa lebih dominan pada malam hari. Sebaliknya, pada siang hari, akal menguasai alam pikiran. Ketegasan menjadi dominan ketimbang kelembutan. Pada siang hari, rasio menjadi penguasa. Manusia akan memerankan dirinya sebagai khalifah di muka bumi. Pada malam hari, manusia akan bermanja, akan menjadi hamba yang memohon belas kasih dan menjadi hamba yang mengadu kepada Allah. Allah lebih dekat kepada hambanya pada malam hari. Ibadah pada malam hari juga lebih khusus sehingga sering tak terasa air mata tumpah pada malam hari ketimbang siang hari. Rasulullah meminta umatnya beribadah malam hari karena mengetahui ada segudang rahasia yang tidak boleh disia-siakan. Di antara rasa itu adalah kitab suci lebih sering turun pada malam hari ketimbang siang hari. Ibadah pada malam hari lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan spiritual membuat segala yang berhubungan dengan rasa cepat sampai. Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Justru kita yang selama ini banyak mengecewakannya. Wallahu a'lam bishawab. Para sahabatku, semoga kita semua diberikan kemudahan untuk istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud dan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga kelak di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.